Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Efrain Destio Sajidmoko, nomor 418-1034, dari perwakilan kelompok 1 tentang digital signal processing mengangkat tentang telekomunikasi. Lanjut. Nah, ini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama Arya Fatur, yang kedua Arya Kurnia, yang ketiga Dikanuari, yang keempat saya Efrain Destio, yang kelima Rafli Azuri, yang keenam Yosi Kusuma, dan yang terakhir yang ketujuh Yusuf Wibowo. Ini outline kami. Yang pertama ada pengenalan digital signal processing, yang kedua ada pengenalan telekomunikasi, yang ketiga sejarah telekomunikasi, 4 sinyal wicara pada manusia, 5 sinyal audio pada stasiun TV, yang keenam radio, dan yang terakhir yang ketujuh itu radar. Nah, yang pertama digital signal processing. Apa sih digital signal processing itu? Pengolahan sinyal digital itu adalah pengolahan digital yang dilakukan oleh komputer atau pengolah sinyal digital khusus untuk melakukan berbagai operasi pengolahan sinyal. Sinyal yang diproses dengan cara ini adalah urutan angka yang mewakili cuplikan dari variabel kontinu dalam suatu domain seperti waktu, ruang, atau frekuensi. Kemudian pengolahan sinyal digital dan pengolahan sinyal analog adalah bagian dari pengolahan sinyal. Penggunaan pengolahan sinyal digital meliputi pengolahan sinyal audio dan wicara, sonar, radar, dan pengolahan susunan sensor lainnya. Perkiraan spektral, pengolahan sinyal, pengolahan citra digital, pengolahan sinyal untuk telekomunikasi, sistem kontrol, teknik biomedis, pengolahan data seismik, serta lainnya. Ya, jadi karena kita mengangkat tema tentang telekomunikasi, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain dalam kaitannya dengan telekomunikasi. Jadi komunikasi itu proses penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Itu garis besarnya. Untuk telekomunikasi sendiri itu ada terbagi menjadi tiga, secara umumnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada komunikasi satu arah atau simplex, dua arah atau duplex, dan tiga arah, semi dua arah atau half duplex. Jadi tiga-tiganya itu berbeda. Satu arah itu hanya dapat mengirim dari tempat satu titik ke titik lain. Sedangkan untuk duplex sendiri dia ada timbal baliknya atau ada balasannya. Jadi itu perbedaannya, sama seperti half duplex. Jadi half duplex itu hanya setengahnya dari duplex. Lanjut. Jadi di telekomunikasi itu ada dua sinyal processing. Yang pertama ada analog dan digital. Dalam mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim ada dua cara pengiriman yang dipakai. Pertama adalah sinyal analog, mengubah bentuk informasi ke sinyal analog, di mana sinyal bentuk gelombang listrik yang kontinu terus-menerus kemudian dikirim oleh media transmisi. Yang kedua adalah sinyal digital, di mana setelah informasi diubah menjadi sinyal analog, kemudian diubah lagi menjadi sinyal yang terputus-putus, diskrit. Sinyal yang terputus-putus dikodekan dalam sinyal digital, yaitu sinyal 0 dan 1. Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog mudah terkena gangguan, terutama gangguan induksi dan cuaca, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi, sementara untuk sinyal digital tahan terhadap gangguan induksi dan cuaca. Selama gangguan tidak melebihi batasan yang diterima, sinyal masih diterima dalam kualitas yang sama dengan pengirimannya. Ya, sejarah telekomunikasi.
di mana sebelum masuk ke sejarah kita perlu ketahui dulu istilah dari telekomunikasi berasal dari Yunani ya. Artinya sendiri yaitu pertukaran informasi antara dua pihak pada jarak tertentu. Kini setelah kita tahu perkembangannya itu melewatkan suatu sinyal yang dipancarkan dari penerima ataupun ke penerima maupun sebaliknya ya. Dalam pemilihan perangkat transportasi, biasanya pengiriman sinyal ini baik sebagai peranan yang paling mendasar sebagai tercapainya komunikasi yang efektif. Dan pada masa perkembangan telekomunikasi, manusia biasanya menggunakan sinyal asap. Nah, hal ini menjadikan sinyal asap sebagai salah satu dari bentuk komunikasi tertua dalam sejarah. Karenanya, salah satu contohnya, sinyal asap sendiri bisa kita temui saat ini di Roma. Lanjut. Nah, setelah itu, sejak ditemukannya telepon oleh penemunya Antonio Meucci, telekomunikasi telah berkembang sangat pesat, bahkan bisa jadi tercepat saat ini ya, di antara sistem-sistem lainnya, terutama setelah ditemukannya transistor, IC atau bisa disebut dengan integrated circuit, sistem prosesor, dan sistem penyimpanan. Ya, oke, saya akan melanjutkan, yaitu tentang pengolahan sinyal bicara pada manusia, yaitu biasa disebut dengan sinyal suara pada manusia. Bicara merupakan salah satu bentuk audio. Penelitian tentang bicara semakin berkembang seiring dengan zaman. Bahkan di salah satu penelitian disebutkan isu tentang interface masa depan menggunakan bicara. Belakangan ini, pembicaraan seputar sinyal audio merupakan suatu topik yang menarik. Beberapa penelitian tersebut seputar pengenalan bicara karena pengenalan bicara diramalkan menjadi standar interface masa depan. Terdapat beberapa metode-metode serta algoritma-algoritma. Secara umum, pemrosesan bicara dimulai dari pembacaan, klasifikasi, sampai pengenalan atau pemahaman itu sendiri. Salah satu metodenya itu yaitu pengklasifikasian adalah fast Fourier transform. Sinyal bicara yaitu sinyal yang besaran fisiknya yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. Secara matematis, sinyal adalah fungsi dari satu atau lebih variabel independen. Proses pengolahannya dilakukan melalui pemodelan sinyal. Bicara atau space termasuk salah satu bentuk audio yang memiliki frekuensi yaitu 1300 Hz sampai 3400 Hz. Discrete Fourier transform salah satu cara mentransformasi sinyal dari domain waktu ke dalam domain frekuensi adalah menggunakan DFT. Terdapat fungsi yang menyatakan bahwa sinyal akan periodik pada setiap nilai n. Bentuk lain dari penyederhanaan DFT atau FFT, fast Fourier transform, yang digunakan untuk bentuk yang lebih ringkas dan tidak boros waktu. Fast Fourier transform adalah algoritma transformasi Fourier yang dikembangkan dari algoritma discrete Fourier. Nah, selanjutnya adalah salah satu contoh dari pengolahan sinyal audio, yaitu pengolahan sinyal audio pada relay TV. Jadi sistem transmisi siaran TV yang sering kita menikmati dan kita saksikan itu menggunakan stasiun relay yang mempunyai prinsip dasar menerima sinyal transmisi dari satelit, kemudian dipancarkan kembali agar bisa diterima oleh konsumen. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah receiver dan pemancar transmitter pada stasiun relay. Pada stasiun relay terjadi komunikasi dengan sumber daya yang berupa sinyal video dan sinyal audio yang diterima oleh receiver, yaitu konsumen, dan tujuan akhir dari proses ini adalah pemancaran kembali sinyal siaran tersebut agar dapat diterima oleh konsumen. Lanjut. Lalu ada yang namanya modulasi. Modulasi ini adalah proses terjadinya pengolahan sinyal audio dan video pada stasiun relay. Nah, ini fungsi modulasi video adalah untuk memperbaiki kualitas sinyal yang diterima dari stasiun pusat
sebelum dikuatkan dan dipancarkan kembali ke konsumen, sehingga konsumen dapat menikmati siaran TV dengan baik. Lalu proses modulasi sinyal video menggunakan amplitude modulation, dan proses sinyal modulasi audio menggunakan frekuensi modulation yang dilakukan secara analog. Ya, selanjutnya radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau yang biasa kita sebut dengan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Selain itu, radio AM bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Kedua gelombang ini sama-sama memiliki amplitudo yang konstan. Namun, proses modulasi ini kemudian mengubah amplitudo gelombang penghantar atau radio sesuai dengan amplitudo gelombang audio. Sementara itu, radio FM bekerja dengan prinsip yang serupa dengan radio AM, yaitu dengan memodulasikan gelombang radio sebagai penghantar dengan gelombang audio. Hanya saja pada radio FM proses modulasi ini menyebabkan perubahan pada frekuensi. Selanjutnya, gelombang radio merupakan satu bentuk dari radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa dimodulasi dengan gelombang audio pada frekuensi yang terdapat pada gelombang radio atau RF, radio frekuensi. Pada suatu spektrum elektromagnetik dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Jadi ketika gelombang radio dikirim melalui kabel, kemudian dipancarkan oleh antena, osilasi dari medan listrik dan magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan voltase di dalam kabel. Dari pancaran gelombang radio ini kemudian dapat diubah oleh radio penerima atau pesawat radio menjadi sinyal audio atau lainnya yang membawa siaran dan informasi. Selanjutnya radar. Radar atau radio detection and reading, yang berarti deteksi dan penjarakan radio, adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Panjang gelombang yang dipancarkan radar bervariasi, mulai dari milimeter hingga meter. Gelombang radio atau sinyal yang dipancarkan dan dipantulkan dari suatu benda akan ditangkap oleh radar. Dengan menganalisis sinyal yang dipantulkan tersebut, pemantul sinyal dapat ditentukan lokasinya, dan melalui analisis lebih lanjut, sinyal yang dipantulkan dapat juga ditentukan jenisnya. Konsep radar adalah mengukur jarak dari sensor ke target. Ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama penjalarannya mulai dari sensor ke target dan kembali lagi ke sensor. Konsep radar hampir sama dengan metode seismik pada geofisika. Selanjutnya, ada 3 komponen utama yang tersusun di dalam sistem radar, yaitu antena, transmitter atau pemancar sinyal, dan receiver atau penerima sinyal. Antena yang terletak pada radar menentukan suatu antena reflektor berbentuk piring parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dipantulkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Antena radar memiliki 2 akutub atau dui kutub. Input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phase array atau bertingkat atau bertahap.
Ini merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar, pemancar sinyal atau transmitter. Fungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Hal ini dilakukan agar sinyal objek yang berada di daerah tangkapan radar dapat dikenali. Pada umumnya, transmitter memiliki bandwidth yang kapasitas besar. Penerima sinyal atau receiver berfungsi sebagai penerima kembali pantulan gelombang elektromagnetik dan sinyal objek yang tertangkap oleh radar melalui reflektor antena. Pada umumnya, receiver memiliki kemampuan untuk menyaring sinyal yang diterimanya agar sesuai dengan pendeteksi yang diinginkan. Dapat memperkuat sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke pemrosesan data dan sinyal and data processor, dan kemudian menampilkan gambarnya di layar monitor atau display. Demikian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.